Shalom teman-teman, berjumpa lagi dalam ibadah pemuda pelajar GBI Grace Community Center. Masih dalam suasana beribadah di rumah. Saya punya satu kutipan ayat dari Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah, seperti yang dikatakan di ayat tadi, Tuhan tidak tinggal diam dalam gedung gereja, tapi Tuhan tinggal diam di dalam hati setiap kita. Mari kita yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan, sama-sama kita masuk mendekat dalam hadirat-Nya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, saat ini kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Kau yang bekerja dalam setiap hati kami Bapa. Kau yang nyatakan diri-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Biar hadirat-Mu terus memenuhi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau tinggikan Yesus Tuhan. Sebab kasih-Nya selalu bersemi bagi kita dalam setiap musim hidup. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Katakan kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia.
Yesus. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus, kami perlukan Tuhan, kami rindukan Yesus, hadirat-Mu Bapa. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami perlu hadirat-Mu Tuhan, kami perlu jamahan-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan, glory, glory, glory. Haleluya. Ditinggikan, diagungkan selamanya Kau Yesus. Haleluya. Kiara Bapa, Yesus, Yesus Tuhan. Sekiara Bapa, sekiara Bapa. Kau yang layak Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Sekiara Bapa. Oh, kiara Bapa, sekiara Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Sekiara Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Raja, selamanya kami sembah, selamanya kami sembah. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Sekiara Bapa. Oh, haleluya.
pujian, segala kemegahan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan, akan hadirat-Mu Yesus saat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kamu menyambut firman-Mu, biar isi hati-Mu saja Tuhan. Boleh kami dengar, Kau pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan dapat kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah kembali walaupun di rumah kita masing-masing. Pada masa PSBB yang kita alami, biarlah membuat kita terus bersukacita di dalam kehidupan kita. Jangan putus asa, tetap semangat walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Secara pribadi saya juga sangat merindukan bisa berkumpul dengan teman-teman sekalian dalam ibadah seperti biasanya, saling tatap muka satu dengan yang lain, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan, kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dan pada sore hari ini, teman-teman, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema cabin fever. Ya, cabin fever. Dalam Kompas.com, cabin fever adalah emosi atau perasaan sedih yang muncul akibat dari terlalu lama terisolasi di dalam rumah ataupun di tempat tertentu. Jadi merasa terputus dari dunia luar. Juga bisa menyebabkan munculnya cabin fever ini, guys. Di masa pandemi virus corona atau COVID-19, masyarakat harus lebih waspada dengan cabin fever ini. Sebab banyak dari kita yang harus tinggal di rumah sampai waktu yang belum ditentukan guna mengurangi resiko penyebaran virus corona ini. Hari-hari ini cabin fever menghantui masyarakat yang terlalu lama tinggal di rumah. Gejala cabin fever di tengah-tengah masa pandemi virus corona, ya, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita harus menghindari yang namanya persoalan baru yang muncul akibat virus corona ini, yaitu demam kabin atau cabin fever. Sebab tanpa penanganan yang tepat, gejala cabin fever ini akan sulit dikontrol. Ya, gejala cabin fever ini tidak hanya sekedar merasa bosan saja, tetapi jauh lebih serius, teman-teman. Ya, jadi masalah cabin fever ini bukan hanya sekedar kita merasa bosan, guys. Tetapi jauh lebih daripada itu. Gejala-gejala cabin fever yang harus diwaspadai selama masa darurat virus corona ini, yaitu yang pertama adalah kegelisahan. Jadi gejala cabin fever ini yang pertama itu kegelisahan. Orang akan mengalami yang namanya kegelisahan di dalam hatinya, ingin terus-menerus keluar rumah. Ingin melakukan aktivitas di luar rumah, gelisah. Hatinya sangat gelisah. Yang berikutnya adalah turunnya motivasi. Orang akan mengalami yang namanya turunnya motivasi. Yang ketiga, mudah tersinggung, guys. Jadi gejala cabin fever ini atau demam kabin ini, karena terisolasi terlalu lama, yaitu orang-orang sangat mudah tersinggung. Kalau kita melihat hari-hari ini di media sosial, banyak orang mengupload kejadian-kejadian orang-orang yang sangat mudah marah, sangat mudah tersinggung, membentak, memaki satu dengan yang lain. Itu karena mereka sudah sangat merasa bosan, terisolasi terlalu lama, sehingga orang-orang merasa mudah tersinggung. Yang keempat adalah mudah putus asa. Ya, kita di lockdown. Ya, kita di rumah saja. Ngapain gitu ya. Mudah putus asa.
Dalam situasi-situasi tertentu kita melihat akhirnya ada beberapa kasus dalam media sosial kita melihat orang yang akhirnya mengakhiri dirinya satu keluarga karena mereka merasa putus asa. Tidak tahu harus melakukan apa lagi. Mereka tidak memperoleh makanan, mereka tidak memperoleh apa-apa karena mereka harus berada di rumah sehingga mereka merasa kelaparan dan akhirnya merasa putus asa sehingga mereka sekeluarga bunuh diri. Ada beberapa kasus yang kita bisa lihat yang terjadi di media sosial masalah putus asa. Sulit berkonsentrasi. Ya, salah satunya itu gejala cabin fever adalah sulit berkonsentrasi. Pola tidur tidak teratur, guys. Ya. Jadi salah satu ciri dari cabin fever ini adalah pola tidur yang mulai tidak teratur. Orang mulai ya udahlah saya begadang aja, toh besok saya ada di rumah juga. Jadi orang mulai pola tidurnya sudah tidak teratur karena berpikir mau kemana juga besok, paling di rumah saja. Akhirnya melakukan hal sampai tengah malam bahkan sampai tembus pagi harinya. Karena mereka pikir saya kan tetap akan ada di rumah dan sulit bangun tidur. Jadi kebalikannya ya, sulit bangun tidur. Karena begitu sudah bangun, di rumah aja tidur lagi. Jadi sulit bangun tidur dan menjadi lemah, lesu. Sulit percaya kepada orang yang di sekitarnya. Menjadi tidak sabaran, merasa sedih dan depresi. Baru-baru ini saya melihat di media sosial suatu kejadian yang unik. Seorang anak, dia menangis, merengek-rengek kepada orang tuanya, ingin bersekolah. Ingin kembali ke sekolah. Jadi orang tuanya mengantar anak ini ke pintu gerbang sekolah pada malam hari ketika sudah sunyi. Dia mengantar anaknya ke depan sekolah dan anak itu memegang pagar sekolahnya atau gerbang sekolahnya itu sambil menangis. Ingin masuk ke dalam tetapi sekolah itu dalam keadaan terkunci. Dia menangis. Dia mengalami rasa sedih yang luar biasa. Diakibatkan karena merindukan guru-gurunya, merindukan teman-temannya, rindu belajar bersama dengan teman-temannya. Karena terlalu lama terisolasi dalam rumah membuat dia merasa sedih dan akhirnya depresi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, meski begitu sebagian kita mungkin akan merasa kesulitan hidup di dalam rumah. Selama gejala cabin fever masih menghantui, langkah-langkah menjaga kesehatan mental kita. Jadi guys, gejala cabin fever ini sama halnya dengan gejala sakit mental gitu ya. Mental kita yang diserang. Jadi kita mengalami sakit mental. Jadi selama pandemi virus corona, apa yang harus kita lakukan? Mencegah cabin fever ini supaya kita tidak menjadi orang yang menjadi demam cabin fever atau orang yang memunculkan tindakan-tindakan ciri-ciri dari cabin fever. Tentunya berpergian ke rumah adalah cara ampuh untuk mencegah cabin fever. Tetapi mengingat masa darurat virus corona belum usai, berpergian keluar rumah bukan opsi yang bijak, guys. Jadi berpergian keluar rumah bukanlah pilihan yang tepat untuk terlepas dari yang namanya cabin fever atau yang namanya gejala demam kabin. Untuk terlepas dari cabin fever, hal-hal apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan tentunya. Jadi kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus melihat situasi dari cara pandang Alkitab. Dari cara pandang Tuhan, bagaimana supaya kita mampu mengatasi gejala cabin fever ini. Hal yang pertama, sebagai anak Tuhan, yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah gejala cabin fever ini adalah bersyukurlah senantiasa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak pelajar, anak-anak Excel yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini ketika kita komsel gabungan, kesaksian dari VV, dia katakan selama dia berada di rumah, memang dia merasakan sedikit bosan, dia merasa jenuh karena tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah, tidak bisa ke mall. Tetapi ada satu hal yang menarik yang dikatakan oleh VV, dia mengucap syukur. Karena dia bisa berada di rumah, dia bisa berdoa, bisa kumpul dengan keluarganya, dan bisa melakukan banyak hal bersama dengan keluarganya. Om Bas juga dalam khotbahnya beberapa minggu yang lalu dia mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur kalau kita masih hidup. Ya, kita harus mengucap syukur kalau kita masih hidup. Jadi kehidupan itu patut di kita mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Ketika saya mendengar khotbah Om Bas beberapa minggu lalu, saya mengambil kesimpulan, saya mendapat rema ini dan saya katakan, iya benar apa yang dikatakan khotbah Om Bas itu, bahwa kita harus mengucap syukur. Walaupun kita ada dalam rumah, terisolasi, terkurung, tidak bisa kemana-mana, tetapi kita mengucap syukur kalau kita masih hidup sampai hari ini. Bukankah itu adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita? Dan hanya orang-orang hiduplah yang tentunya bisa melakukan hal-hal yang tertunda selama masa pandemik virus corona ini. Dan saya percaya ketika masa ini berlalu, hal-hal yang tertunda dari kehidupan kita bisa mengejarnya kembali. Oleh karena Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu bersyukur kalau kita masih diberikan kehidupan. Guys, awas. Keluhan itu melumpuhkan seseorang. Ketika kita tidak mampu bersyukur, kita hanya terus-menerus mengeluh di dalam kehidupan kita. Tidak ada ucapan syukur yang naik dalam kehidupan kita. Itu dapat melumpuhkan kita. Membuat kita tidak bersemangat. Membuat kita tidak bergairah untuk menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu kita harus tetap semangat mengucap syukur kepada Tuhan. Keadaan batin kita akan mempengaruhi keadaan fisik kita. Jika kita mengarahkan perhatian kita ke hal-hal yang negatif, batin kita akan mudah murung, kelabu, galau, bete, dan lain sebagainya. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif dan fisik kita pun akan menjadi lemas. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Sehingga sepanjang hari bukannya memanjatkan syukur dan pujian kepada Allah, melainkan melakukan keluh kesah. Ya. Mengeluh apakah dengan keluhan, keadaan, masalah kita akan menjadi lebih baik? Apakah ketika kita mengeluh, ketika kita bersungut-sungut, kita bisa seenaknya saja melakukan banyak hal dalam masa isolasi ini? Tentu tidak, teman-teman. Kita harus dengan sabar melewati masa PSBB ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukankah lebih baik ketika kita berada di dalam rumah saja, terisolasi di rumah, kita panjatkan pujian syukur kita, puji-pujian kita, serta doa-doa kita kepada Tuhan yang berguna ya untuk mengatasi masalah kita. Kita sabar, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap berdoa, ya. Kita tetap mengucap syukur atas kepercayaan yang Tuhan masih berikan di dalam kita, yaitu kehidupan. Hal yang kedua untuk mengatasi cabin fever ini adalah bergembiralah dan bersukacitalah. Dalam Amsal 17 ayat ke-22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Artinya teman-teman, kita hati yang gembira itu harusnya situasi sukacita yang keluar daripada hati kita sendiri. Hati kita bersukacita.
kita bergembira. Sukacita, kegembiraan yang keluar dari hati kita. Harusnya kita miliki dalam situasi-situasi saat ini. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, bukan? Seringkali kita mendengar kalimat ini. Namun sebaliknya, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Seringkali penyakit disebabkan oleh pikiran. Stres bisa memicu banyak penyakit. Banyak peneliti ilmiah baru yang menunjukkan bahwa stres dapat menyebabkan kerusakan dalam tubuh. Stres dalam jangka panjang tidak akan dapat menyebabkan, stres dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi stres itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu firman Tuhan sangat benar. Dikatakan hati yang gembira adalah obat. Guys, walaupun kita hari-hari ini terisolasi guys, tetaplah bergembira. Ciptakan kegembiraan, ciptakan sukacita. Temukan cara-cara kita sendiri untuk bisa bergembira, untuk bersukacita selama kita masih ada dalam masa terisolasi ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya menciptakan kegembiraan saya sendiri. Memang tentunya tidak menutup kemungkinan saya juga mengalami bosan. Saya juga mengalami jenuh. Tetapi saya menciptakan kegembiraan saya sendiri walaupun saya berada di rumah. Saya memutar lagu-lagu rohani, saya memutar lagu-lagu yang gembira. Saya bernyanyi mengikuti irama lagu-lagu rohani itu. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, bergembira dan melakukan banyak hal yang lain yang saya lakukan untuk memberikan kegembiraan saya. Saya juga menonton hal-hal yang bisa membuat saya termotivasi. Saya melihat video-video kesaksian, menonton video-video khotbah yang memberikan kekuatan kepada saya. Sehingga saya tetap bergembira, tetap bersukacita walaupun berada dalam masa-masa terisolasi hari-hari ini. Hal yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari gejala cabin fever ini? Lakukanlah hal-hal yang berarti dan bermanfaat. Dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14 mengatakan demikian, bahwa Allah kita adalah Allah yang kreatif. Allah yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita pun melakukan hal-hal yang kreatif di dalam kehidupan kita, walaupun kita berada dalam masa-masa terisolasi ini karena virus corona ini tentunya. Ekspresikan segala sisi kreatif kita. Apa yang kita punya, rasa kreatif kita, apa yang kita punya. Entah itu membuat lagu bagi mereka yang pandai bermain musik. Tentunya melukis, buat puisi, buat naskah drama, dan segala macam. Buat resep-resep makanan. Ya, saya juga ya teman-teman, dalam masa-masa ini, selama tetap ada di rumah saja, saya rajin masak. Ya, awal-awalnya waktu saya kembali mulai masak, itu kadang-kadang asin, ya, kadang-kadang kurang garam dan segala macam. Tetapi lama-kelamaan ia bisa menyesuaikan, sudah tidak asin dan sudah tidak kekurangan garam lagi. Jadi sudah mulai bisa masak. Buktinya berat badan saya naik 5 kilo guys. Ya, itu karena masak. Ya, masak sendiri, makan sendiri ya. Oke, jadi selama otak kita sibuk bisa melawan rasa bosan itu. Jadi teman-teman buat otak kita sibuk dengan mengerjakan hal-hal yang positif ya. Ada saya melihat beberapa anak-anak Tuhan untuk mengatasi rasa bosan dalam masa pandemik virus corona, mereka harus ada di rumah saja. Mereka menanam sayur yang di rumah di halaman mereka sendiri, sayur kangkung, sayur bayam, ya. Saya melihat wah kreatif juga. Jadi mereka upload di media sosial, ya di rumah saja
kita berkebun dan segala macam. Mereka mengeluarkan hal-hal yang positif, ya, melakukan hal-hal yang positif sehingga otak tetap bekerja, sehingga tidak merasa bosan. Yang berikutnya teman-teman, untuk dapat mengatasi gejala cabin fever ini adalah jaga komunikasi dengan teman seiman. Berapa minggu yang lalu khotbah Om Bas tentang kisah Elia di Gunung Horeb, ya. Ketika setelah selesai Elia memusnahkan patung-patung Baal, ya, dan membunuh nabi-nabi Baal, Isabel sangat marah dan mengirimkan surat bahwa akan membunuh Elia. Elia lari bersembunyi di Gunung Horeb, tetapi di sana Allah menunjukkan beberapa peristiwa, dan melalui peristiwa-peristiwa itu Tuhan berkata tidak ada Allah di situ. Dan kembali Elia disegarkan, Elia diingatkan oleh Tuhan. Elia, masih ada Elisa dan 7.000 orang yang setia. Kamu tidak sendiri. Don't worry guys, you are not alone. Ada teman-teman seiman yang Tuhan kirimkan kepada kita untuk bisa melewati masa pandemik virus corona ini. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan komsel-komsel yang ada. Walaupun melalui internet dan teknologi yang saat ini kita gunakan, kita harus tetap bertatap muka, ngobrol dengan kelompok sel kita. Ya, kakak pembina kita, ada Cirina, ada Kak Dea, ada saya, ada Kak Aldi, ada Kak Igi, ada Kak Ella, dan ada Kak Dey, ada Om Bas, ada Tante. Ketika kita merasa sendiri, kita bisa menghubungi mereka, memberitahukan apa yang kita alami, isi hati kita. Ketika kita membutuhkan kekuatan supaya gejala cabin fever ini tidak merusak mental kita. Jaga komunikasi kita dengan teman-teman seiman kita. Gunakan teknologi yang ada. Guys, jangan remehkan kekuatan komunikasi. Ya, kita harus tetap berkomunikasi, saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan. Jangan pernah tinggalkan ibadah-ibadah live streaming yang kita lakukan di gereja kita. Apa yang gembala kita, Om Bas khotbahkan, kita dengarkan nasihat-nasihat sehingga memberikan kekuatan kepada kita. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah pemuda kita yang jam 4 sore tentunya. Bahkan komsel-komsel kita jangan tinggalkan. Karena ada kekuatan di dalamnya ketika kita menjaga komunikasi kita dengan teman-teman seiman kita. Jadi guys, hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari cabin fever ini adalah yang pertama, bersyukur. Yang kedua, bergembiralah dan bersukacita. Yang ketiga, lakukan hal yang bermanfaat. Yang keempat, jaga komunikasi kita sesama rekan-rekan seiman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau masih mempercayakan kehidupan kepada kami. Biarlah di masa pandemik virus corona ini Tuhan, ketika kami harus terisolasi dalam rumah kami masing-masing, kami tetap mengucap syukur karena Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kami. Kami tetap bergembira dan bersuka cita karena Engkau ada bersama-sama kami. Dan berikan kekuatan, kemampuan kepada kami agar kami dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat di rumah kami. Ketika kami ada di rumah ya Bapa, berikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kami agar kami dapat menjaga komunikasi kami bersama-sama dengan rekan-rekan seiman kami melalui komsel, melalui doa Sabtu, melalui ibadah hari Minggu ya Tuhan. Kami tetap menjaga persekutuan kami bersama-sama dengan rekan-rekan seiman kami. Sehingga kami mendapatkan kekuatan baru, semangat baru setiap harinya untuk melewati masa pandemik virus corona ini. Dan kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan kami akan melewati masa ini. Dan kami akan melihat bahwa kekuatan yang datangnya dari Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Sehingga kami dapat menang mengatasi masa ini. Sehingga ketika kami melewatinya, kami akan terus-menerus bersuka cita karena Allah
terus-menerus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.